Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal saya mengenai pharmacokinetic, pharmacodynamic, consequence, and clinical relevance of cytochrome P450 3A4 inhibition. Nah, jurnal ini tuh saya ambil dari PubMed. Nah, pada penjelasan dijelaskan bahwa ketika obat dikonsumsi secara bersamaan dengan zat lain, maka dapat terjadi perubahan dalam metabolisme obat. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan interaksi obat yang signifikan secara klinis. Nah, interaksi obat itu dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan dari pengobatan. Nah, beberapa zat itu dapat mempengaruhi aktivitas enzim tertentu dalam tubuh seperti enzim CYP3A4. Nah, enzim itu bertanggung jawab untuk metabolisme obat, sehingga dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan kadar obat dalam tubuh. Nah, hal ini itu dapat berdampak pada respon obat yang diharapkan atau pada kemungkinan efek samping yang tidak diinginkan. Baik, seperti yang dijelaskan tadi bahwa enzim CYP3A4 ini merupakan jenis enzim yang terdapat dalam tubuh yang melakukan banyak proses metabolisme terhadap obat ataupun senyawa lainnya. Nah, enzim itu melakukan beberapa reaksi. Nah, salah satunya itu adalah oksidasi alifaktik. Nah, biasanya reaksi metabolisme ini itu akan menghasilkan inaktivasi dan juga eliminasi dari sebagian besar obat. Akan tetapi, enzim CYP3A4 ini itu juga dapat mengaktifasi zat-zat karsinogenik seperti aflatoksin dan juga hidrokarbon aromatik polisiklik. Nah, artinya itu enzim CYP3A4 ini itu memiliki dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Nah, tergantung dari senyawa yang masuk dalam tubuh ataupun kondisi tubuh dari pasien. Nah, seperti yang dijelaskan pada jurnal, ada beberapa obat yang dimetabolisme oleh enzim CYP3A4 itu juga dapat diangkut oleh P-glikoprotein. Nah, yang berfungsi untuk mengurangi absorpsi obat ke dalam sirkulasi portal dan juga sistem saraf pusat, serta dapat meningkatkan eliminasi obat. Nah, enzim CYP3A4 dan juga glikoprotein di usus dan juga di hati itu bekerja sama untuk menurunkan konsentrasi obat dalam plasma. Nah, inhibisi CYP3A4 ataupun glikoprotein itu diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang sama terhadap farmakokinetik obat yang sama. Nah, beberapa zat itu dapat menghambat baik CYP3A4 maupun P-glikoprotein. Nah, sehingga beberapa interaksi itu awalnya dianggap disebabkan oleh inhibisi metabolisme obat CYP3A4. Nah, kemungkinan juga disebabkan oleh inhibisi transport P-glikoprotein. Nah, jika seseorang mengonsumsi 2 obat ataupun lebih, terutama jika salah satu obat itu merupakan penghambat metabolisme enzim CYP3A4, nah, hal itu dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi obat yang lain dalam plasma ataupun jaringan. Nah, efek dari peningkatan konsentrasi obat tersebut itu akan ditentukan oleh 3 faktor. Nah, yang pertama itu adalah posisi konsentrasi substrat pada kurva respon sebelum interaksi dengan obat yang lain. Nah, hal ini tuh mengacu pada efek obat sebelum interaksi dengan obat lain. Lalu yang kedua itu kemiringan kurva konsentrasi respon. Nah, hal ini tuh merujuk pada respon tubuh terhadap kenaikan konsentrasi obat. Lalu yang ketiga, besarnya peningkatan konsentrasi substrat. Nah, hal itu merujuk pada seberapa besar peningkatan konsentrasi obat dalam plasma ataupun jaringan. Nah, pada beberapa kasus, obat diberikan pada dosis yang menghasilkan efek kurang dari efek maksimum. Nah, artinya itu adalah dosis
yang memberikan respon itu terhadap terbatas pada tubuh. Nah, dalam keadaan tersebut, interaksi obat itu mungkin dapat menyebabkan perubahan dalam respon tubuh terhadap obat. Nah, karena itu penting untuk memperhatikan interaksi antara obat-obatan untuk menghindari efek samping ataupun penurunan efektivitas dari obat.